Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha la ghaniyyun hamid. Shadaqallahul azim. Surat ke-14 Ibrahim ayat 7 dan 8. Pemirsa televisi Adi Aka Bukit Tinggi yang saya hormati, melihat dari gejala yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, bagaimana hari ini kita diresahkan, digelisahkan dengan penyakit yang sangat menakutkan, yaitu COVID-19. Dalam hal ini kami beri judul tausiah kita, Alam Takambang Jadi Guru. Apa maksudnya? Alam takambang jadi guru. Di ayat tadi Allah berfirman dahulu kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Allah? Tum azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Lalu Allah lanjutkan, qala, berkata Musa, in takfuru antum, jika kamu kufur dan orang yang ada pada bumi semuanya kufur, fa innallaha la ghaniyyun hamid, maka sungguhnya Allah sungguh maha kaya lagi maha terpuji. Kita kaitkan dengan judul uraian kita, Alam Takambang Jadi Guru. Dahulu ketika umat Nabi Musa tidak bersyukur kepada Allah, kufur kepada Allah, Allah peringatkan kepada Musa untuk umatnya agar bersyukur. Ayat ini Allah turunkan kepada Muhammad SAW sebagai ulasan, sebagai penjelasan bagi umat manusia untuk bersyukur. Kalaulah kita bersyukur kepada Allah, tentu nikmat Allah itu akan tetap mengalir dan azab Allah barangkali tidak akan turun. Karena sudah janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kamu bersyukur atas nikmat Allah, pasti Allah akan menambah nikmat tersebut. Sekarang kita lihat saja salah satu nikmat Allah yang kita nikmati, kita pergunakan, kita rasakan, telah kita lalui dan akan kita lalui insyaallah. Nikmat mata. Karena nikmat ini pula lah orang yang tidak bersyukur Allah akan giring mereka ke neraka jahanam. Laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ini karena tidak mensyukuri nikmat mata. Barangkali kita beranggapan nikmat mata itu kita pergunakan untuk mencari rezeki, menuntut ilmu, melihat keindahan alam. Tapi tahukah kita mana yang mata itu? Apakah setiap mata itu bisa melihat? Belum tentu juga. Karena banyak juga saudara kita yang punya mata tapi tidak melihat. Tapi Allah maksudlah orang yang punya mata, ada zat pelihat. Ada seperti kita ini, kita bisa melihat Al-Quran, bisa melihat alam, bisa membaca ayat-ayat Allah. Namun ayat-ayat Allah itu tidak kita syukuri. Pemirsa televisi Adi yang kami sayangi, hikmah yang bisa kita ambil dari musibah yang melanda umat manusia hari ini
Barangkali karena kita tidak bersyukur kepada Allah. Kalau kita takut kepada makhluk Allah, mari sama-sama kita hindari makhluk Allah tadi. Tapi kalau kita takut kepada Allah, jangan hindari Allah, tapi dekati Allah. Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Di awal surat Al-Fatihah saja Allah berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagaimana kasih Allah kepada kita, bagaimana sayang Allah kepada kita, itu tak terbilang. Kata anak-anak, Allah itu pengasih dan penyayang. Yang kasihnya tidak pilih kasih, yang sayangnya tidak pilih sayang. Tidak terbilang. Allah tidak memilah-milah apakah dia sujud kepada Allah orang tadi atau tidak, apakah orang tadi muslim atau tidak. Allah kasih dia rezeki. Namun sayang Allah tentu tidak kepada semua yang makhluk tadi Allah berikan. Allah akan berikan sayangnya kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa televisi Adi yang kami sayangi, mari jelas kita sebagai masyarakat awam tidak mengetahui dengan mata telanjang kita musibah yang datang, yang sekarang populer dengan kata-kata COVID-19. Hanya ahli kesehatan yang tahu. Sudah keluar fatwa dari MUI, sudah keluar suruhan dari pemerintah terendah barangkali sampai ke daerah, ke jorong-jorong, agar kita jangan berkumpul, jangan berkerumun di tempat ramai. Namun kadang-kadang kita lupa dengan apa yang disampaikan oleh pihak pemerintah ataupun ulama. Karena kita apa? Kita tidak menjadikan alam takambang jadi guru. Bagaimana alam takambang jadi guru? Pernahkah kita, siapa yang mengajarkan bagaimana cara manusia menguburkan manusia yang lain? Itu alam takambang jadi guru. Kalaulah tidak terjadi perkelahian antara Qabil dan Habil karena kedengkian Qabil kepada Habil, kalaulah ini tidak terjadi, maka sampai hari ini tidak akan bisa orang menguburkan mayat saudaranya. Ini yang alam takambang jadi guru. Ketika Qabil termanung, terpaku-paku, kebingungan bagaimana cara menguburkan, melenyapkan tubuh saudaranya Habil, karena takut ketahuan oleh ayahnya sedang bedah suci, bedah haji ke kota Mekah. Apa yang terjadi? Ketika itu Allah utus 2 burung gagak ke hadapan Qabil. Yang burung tadi berkelahi cakar-cakaran. Setelah salah satu dari burung tadi mati, satu yang masih hidup, dia mencakar-cakar tanah, menggali-gali tanah dengan paruh dan kakinya. Akhirnya selesai tanah digali oleh gagak tadi, dikuburkan oleh gagak tadi saudaranya yang telah mati, ditutup dengan tanah sampai tertutup. Barulah ketika itu Qabil berkata, "Alah, merugi saya telah membunuh saudara saya tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan jenazah ini. Saya pikul dia ke sana ke sini." Akhirnya setelah melihat kejadian ini, Qabil pun melakukan penggalian kuburan. Dia kuburkanlah saudaranya Habil ke dalam tanah tadi. Ini satu contoh bagaimana alam takambang jadi guru. Apa yang ada di alam ini bisa kita jadikan sebagai pedoman. Kata orang Minang juga, kalau kita sudah jatuh di satu jalan, maka kita akan hati-hati untuk tidak lewat jalan tadi. Jangankan manusia yang berakal, binatang saja, kerbau saja yang pernah tergelincir di suatu tempat, sejalan kerbau tadi yang tidak berakal, kata kita, karena pernah jatuh, pernah tergelincir, dia akan menghindari jalan tadi. Itu kerbau, itu binatang, apalagi kita manusia. Sebagai kesimpulan pada pertemuan ini, kalau kita takut kepada makhluk Allah, maka kita lari kepada Allah. Jangan lari kepada makhluk-makhluk lain. Kenapa demikian? Kepada siapapun kita mengadu, kepada siapapun kita minta tolong, toh akhirnya yang akan menyelesaikan persoalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita
berlindung kepada makhluk Allah. Kata Allah dalam surah Al-Ankabut itu, kekuatan manusia, kekuatan Tuhan oleh Allah selain daripada Allah, ibarat laba-laba yang membuat sarangnya. Berapalah daya jaring laba-laba, jangankan orang yang lewat, burung pun lewat itu putus juga. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah